Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dalam hal ini kita dapat mengenal yang pertama simbiosis, yang kedua ekosistem, dan yang ketiga rantai makanan. Nah, hubungan antara makhluk hidup yang khas disebut simbiosis. Di alam dikenal dengan 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan serangga dan tumbuhan berbunga. Serangga mengambil keuntungan dari bunga, yaitu mengambil nektar dari bunga tersebut, dan bunga mendapat keuntungan karena dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Contoh lainnya, hubungan tumbuhan dengan cacing tanah. Nah, tumbuhan sangat terbantu dengan adanya cacing tanah yang membuat lubang-lubang di dalam tanah sehingga air dan udara yang diperlukan tumbuhan menjadi lebih mudah meresap dan diserap oleh akar. Sebaliknya, cacing tanah memperoleh makanan dari daun-daun kering yang berguguran, kemudian membusuk. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis ini adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup yang dimana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya tidak dirugikan atau diuntungkan sama sekali. Contohnya seperti hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan-ikan kecil yang disebut ikan remora menempel pada tubuh ikan hiu, sehingga mereka dapat memperoleh sisa-sisa makanan dari ikan hiu, dan mereka dapat bepergian kemanapun tanpa takut dimangsa oleh ikan-ikan besar lain. Namun di sini, ikan hiu tidak merasa dirugikan atau diuntungkan sama sekali. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya seperti benalu yang hidup di pohon inang. Selain menumpang hidup, benalu juga mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya dan mengakibatkan tumbuhan yang ditumpangi mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya terganggu. Nah, yang kedua, ekosistem. Satu makhluk hidup yang menempati areal tertentu disebut dengan individu. Bila ada sekelompok makhluk hidup atau individu yang sejenis menempati areal atau wilayah tertentu, maka disebut sebagai populasi. Kemudian, kumpulan populasi yang hidup bersama ini akan membentuk komunitas. Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Di dalam ekosistem ada makhluk hidup dan tak hidup. Komponen yang hidup seperti manusia, ikan, tumbuhan, dan ayam disebut komponen biotik. Sedangkan komponen yang tidak hidup seperti batu, air, oksigen, dan karbon dioksida disebut komponen abiotik. Sebagai contoh, dalam ekosistem laut terdapat air, ikan, rumput laut, dan batu karang. Ada 2 macam ekosistem yang harus kita ketahui, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam adalah ekosistem yang sudah ada di dalam alam. Contohnya seperti hutan, padang pasir, laut, sungai, dan danau. Sedangkan ekosistem buatan terbentuk karena dibuat oleh manusia atau karena campur tangan manusia. Contohnya seperti ekosistem buatan adalah sawah, ladang, kebun, taman, kolam, akuarium, dan lain-lain. Nah, pada sebuah ekosistem ini terdapat banyak komponen. Komponen-komponen ekosistem itu seperti yang pertama, produsen. Semua tumbuhan hijau adalah produsen dalam ekosistem. Produsen artinya penghasil, yaitu menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya.
Contohnya seperti padi, ubi, singkong, sagu, jagung, dan tomat. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Nah, konsumen ini terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ada yang dinamakan konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 ini adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Yang kedua, konsumen tingkat 2. Konsumen ini adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Yang ketiga, konsumen tingkat 3 yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Yang ketiga, pengurai. Pengurai berperan menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Hasil uraiannya berupa zat hara di dalam tanah. Zat hara digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah seperti bakteri dan jamur. Yang keempat, komponen abiotik. Nah, komponen abiotik adalah tempat tumbuhan hijau atau produsen tumbuh. Kesuburan lingkungan abiotik ditentukan oleh kerja pengurai. Hubungan antar komponen dalam ekosistem dapat dilihat pada bagian berikut. Nah, di sini ada yang namanya autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri atau berfotosintesis. Organisme yang termasuk kelompok ini misalnya tumbuhan hijau seperti alga atau ganggang, lumut, tumbuhan paku, dan sebagian bakteri di alam bertindak sebagai produsen. Heterotrof. Nah, heterotrof ini adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Dan organismenya itu dibagi-bagi menjadi herbivora, karnivora, omnivora, dan decomposer atau pengurai. Nah, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti sapi, kambing, kuda, dan kerbau. Yang kedua, karnivora. Karnivora ini adalah hewan pemakan daging. Contohnya seperti harimau, kucing, anjing, dan elang. Yang ketiga, omnivora. Nah, organisme ini adalah pemakan tumbuhan dan hewan, atau dia termasuk herbivora dan karnivora juga. Contohnya seperti manusia, gorila, simpanse, orangutan, ayam, tikus, dan sebagainya. Yang terakhir, decomposer atau pengurai. Nah, decomposer atau pengurai adalah organisme yang berperan menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Contohnya fungi atau jamur dan bakteri. Yang ketiga, rantai makanan. Tumbuhan hijau dapat membuat sendiri makanannya melalui fotosintesis dan disebut sebagai produsen. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya. Mereka memakan tumbuhan atau hewan lain sehingga disebut konsumen. Hubungan makan dan dimakan ini membentuk rantai makanan. Nah, rantai makanan sendiri ini adalah perjalanan makan dimakan dengan urutan tertentu yang dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi. Seperti yang kita lihat pada gambar, belalang sebagai pemakan produsen atau rumput disebut sebagai konsumen tingkat pertama. Katak yang memakan konsumen tingkat pertama atau belalang disebut sebagai konsumen tingkat kedua. Ular sebagai konsumen tingkat ketiga dan elang disebut sebagai konsumen tingkat keempat. Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya membentuk jaring-jaring makanan. Urutan peristiwa makan yang dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar bila seluruh komponen tersebut ada. Namun, bila salah satu komponen tidak ada, maka terjadi ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan tersebut. Perjalanan makan dan dimakan dari produsen sampai konsumen terakhir tersebut dapat kita gambarkan sebagai sebuah piramida. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, maka jumlah produsen harus lebih banyak dibandingkan jumlah konsumen.
konsumen ke satu harus lebih banyak daripada konsumen kedua, dan begitulah seterusnya. Nah, dari hal-hal yang kita pelajari tadi dapat membentuk dampak perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup. Pengaruh perubahan lingkungan pada makhluk hidup bermacam-macam. Bila perubahan itu menguntungkan, maka makhluk hidup akan semakin berkembang. Namun sebaliknya, bila perubahan lingkungan itu merugikan, makhluk hidup harus bertahan. Dengan kata lain, ia harus mampu menyesuaikan diri atau melakukan adaptasi. Apabila lingkungan di sekitar makhluk hidup itu rusak, makhluk hidup akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Contohnya adalah masuknya bahan beracun ke dalam perairan. Misalnya deterjen. Deterjen dalam jumlah sedikit dapat dinetralkan oleh air sungai. Namun jika terlalu banyak dapat mematikan ikan-ikan di sungai. Jikapun ikan-ikan tersebut tidak mati, zat racun akan terkumpul dalam tubuh ikan sehingga akan berbahaya bila ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia. Beberapa contoh peristiwa alam yang merugikan antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Pencemaran air banyak menimbulkan kerugian-kerugian, antara lain kerusakan lingkungan hidup, banyak hewan dan tumbuhan air yang mati karena kekurangan oksigen. Terjadi pendangkal akibat menumpuknya sampah di sungai. Saluran air menjadi tidak lancar sehingga dapat mengakibatkan banjir dan munculnya berbagai penyakit seperti muntaber, tifus, kolera, disentri, dan penyakit gatal-gatal pada kulit. Hutan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan. Misalnya dijadikan tempat perlindungan hewan, melindungi tanah dari bahaya erosi, dan mencegah terjadinya pencemaran udara. Akibat yang ditimbulkan karena adanya penebangan pohon dan kebakaran hutan, antara lain yang pertama, permukaan tanah menjadi gersang, tandus, serta keras. Yang kedua, banyak hewan dan tumbuhan yang mati. Dan yang ketiga, terjadinya gangguan keseimbangan lingkungan, yaitu kekeringan yang sangat panjang, kekurangan bahan pangan, dan kemiskinan. Oke guys, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada beberapa kekurangan. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, serta share jika kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.